Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan makalah rekomendasi kapasitas dan spesifikasi RAM komputer sesuai kebutuhan pengguna. Saya Rifando Petrus Prisa. Dan saya Muhammad Firmansyah. Oke, kita langsung lanjut ke videonya saja. Baik, di sini kita lanjut ke bagian latar belakang. Di latar belakang di sini tuh banyak pengguna komputer mengalami masalah bottleneck karena kesalahan dalam memilih kapasitas RAM. Jadi ini suatu masalahnya. Sistem pakar ini di kelompok kami hadirkan untuk memberikan diagnosa cerdas berdasarkan beban kerja dan anggaran pengguna. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut ke pengenalan dan prolog. Di sini ku bagi jadi 3, yaitu logika, prolog atau programming in logic, dibangun di atas dasar pemikiran logik dan bahasa alamiah. Terus 2, di deklaratif. Sistem ini berfungsi pada apa yang ingin dipecahkan, bukan bagaimana langkah prosedurnya. Jadi ini langsung ke memecahkan sumber masalahnya. Terus yang ketiga, goal oriented atau prolog bekerja secara deduktif untuk menurunkan kesimpulan dari fakta yang tersedia. Oke, saya akan menjelaskan tentang struktur sistem pakar, di mana dalam struktur sistem pakar ada 3, yaitu user interface, yaitu tempat pengguna memasukkan data aktivitas. Yang berikutnya adalah inference engine, di mana otak yang mencocokkan fakta dengan aturan. Kemudian adalah knowledge base, yaitu gudang aturan atau rules tentang spesifikasi RAM. Bisa dilihat di gambar sampingnya, yaitu what is on expert system. Di situ ada human expert, explicit rules, domain knowledge yang langsung menuju ke determinate decision, di mana ada explainable, regulate domain, safety critical system, dan structural problem. Oke, slide berikutnya yaitu representasi pengetahuan, di mana ada 3 lagi, yaitu fakta. Fakta yaitu data mentah seperti jenis aktivitas, atau gaming, office, dan editing, dan budget. Berikutnya ada aturan atau rules, di mana logika if then yang menghubungkan aktivitas dengan hasil RAM. Berikutnya ada query. Query adalah pertanyaan yang diajukan pengguna ke sistem melalui terminal prolog. Oke, kita lanjut ke materi keputusan, yang dimana di sini gua bagi menjadi 3. Di antaranya adalah aktivitas, budget, dan rekomendasi RAM, yaitu tugas kuliah Office. Ini untuk yang budgetnya rendah itu cukup di 8GB DDR4. Sedangkan untuk gaming kompetitif itu bisa di menengah, yang dimana itu 16GB DDR5. Kalau untuk streaming dan musik, nah ini masuk di semua kalangan. Jadi kalau mau ambil yang paling enaknya di 32GB DDR5, ini paling balance lah bahasanya. Terus lanjut di rendering 3D. Nah ini kalau soal rendering 3D itu budgetnya di lumayan tinggi. Kenapa? Karena untuk rendering 3D sendiri itu membutuhkan RAM yang lumayan besar, karena untuk rendering emang sebesar itu untuk memakan RAM. Makanya aku taruh di sini yaitu 64GB DDR5. Oke, lanjut di bagian implementasi kode menggunakan sintaks prolog standar. Jadi ku pakai itu yang standar aja biar gampang lah. Yang dimana untuk sintaksnya itu sendiri terdiri dari rekomendasi RAM yang sudah kutulis di sini itu 16GB DDR5 sama dengan gaming kompetitif itu masuk di kelas menengah. Terus kalau misalnya cari A, B, dan R itu ku kasih masuk. Untuk perintahnya adalah aktivitas itu A, budget itu untuk lambangnya B, rekomendasi RAM itu adalah R ya guys ya. Oke, saya akan menjelaskan hasil pengujian, di mana di hasil pengujian di sini ada skenario sukses, yaitu pengujian dilakukan pada SUI Prolog Windows 64-bit, yaitu sistem berhasil memberikan diagnosa 32GB DDR5 untuk aktivitas produksi musik tanpa error sinteks. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri ini, di mana itu adalah database dari SUI Prolog. Oke, slide berikutnya ada pohon keputusan, di mana pohon keputusan ini adalah hasil skenario pohon keputusan aktivitas pengguna. Jadi aktivitas pengguna yang pertama tugas kuliah Office, di bawahnya ada budget, rendah atau menengah. Kalau rendah berarti 8GB DDR4, kalau menengah bisa 8GB DDR4. Terus ada gaming kompetitif, di bawahnya ada budget, rendah dan menengah, yaitu
itu kalau rendah 16 GB tapi DDR4, sedangkan yang menengah 16 GB DDR5. Berikutnya adalah streaming game, di bawahnya ada budget. Di situ tertulis bahwa semua budget yaitu 32 GB DDR5. Berikutnya adalah produksi musik, bawahnya ada budget sama yaitu semua budget juga 32 GB DDR5. Terus di sampingnya adalah rendering 3D, di bawahnya ada budget yaitu sudah termasuk di high ya, di tinggi yaitu 64 GB DDR5. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau misalnya ada kurang dan gimana-gimana, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.